Halo, balik lagi sama gue Yaski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Namanya panjang banget ya, jadi kayak di review ini gue mau singkat aja 13 Pro Plus. Nah, sekilas HP ini adalah HP paling tertinggi dari seri Redmi Note 13. Untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Dengan kamera 200 megapiksel, terus juga dia punya chipset Dimensity 7200 Ultra, layarnya udah curve, alias lengkung, terus juga dia udah disertifikasi IP68. Yuk langsung aja kita ulas. Sebelum kita bahas detail mengenai kamera, chipset, performa layar, tentunya kita bakal bahas desainnya dulu nih. Desainnya sendiri ngusung ala-ala two-tone gitu ya, karena dia punya aksen warna yang berbeda. Buat gue sendiri, varian Aura Purple ini menarik banget untuk dilihat, karena desainnya tuh ngasih tone warna yang ceria gitu ya buat bagian desainnya. Sebenarnya ini tuh material belakangnya tuh kalau dipegang kaca, tapi dia finishingnya kayak frosted glass gitu, jadi nggak gampang nempel sidik jari. Nah, di bagian atasnya juga dia masih tetap pakai finishing frosted glass, jadi full frosted glass gini. Nah, bagian belakangnya juga agak lengkung nih, bukan depannya aja yang lengkung. Terus di sini dia nampilin 3 kamera nih, yaitu ada kamera utama 200 megapiksel. Sebenarnya sekilas ini gue ngingetin desain sama Poco F5. Kalau misalnya dia pakai backdoor plastik gitu ya, tapi ini karena dia pakai backdoor kaca, kesana tuh bikin premium banget nih. Apalagi pas kalian pegang, bodinya tuh terasa solid. Nah, selain solid, HP ini juga punya feel tipis karena bagian belakangnya lengkung, bagian depannya juga lengkung. Buat ukurannya sendiri, HP ini punya ukuran 161,4 x 74,2 x 8,9 mm. Buat bobotnya sendiri, dia punya bobot 204,5 gram. Nah, dengan ketebalannya itu 8,9 mm, sebenarnya ukuran segitu sih nggak tipis-tipis banget ya. Tapi karena dia punya bodi yang bagian depan belakang lengkung, itu ngasih kesan tipis. Nah, kalau buat kelengkapan portnya ada apa aja? Di bagian bawah dia ada port USB Type-C, lubang speaker, terus juga ada slot SIM card yang mendukung dual SIM card ya. Terus ada lubang mikrofon. Di bagian kanannya ada tombol power, di bagian atasnya ada tombol volume up and down, di bagian atasnya ini ada infrared blaster, ada lubang mikrofon, terus juga ada speaker. Nah, di bagian kirinya ini polos, nggak ada apa-apa aja nih. Nah, buat frame-nya sendiri dia udah pakai frame metal ya, alias aluminium gitu, yang bikin HP-nya terasa makin solid gitu di tangan. Nah, selama gue pakai sehari-hari, HP ini sebenarnya kurang nyaman sih dipakai buat satu tangan ya. Lebih enaknya tuh dipakai 2 tangan. Jadi saran gue kalian kalau pakai HP ini jangan pakai satu tangan gitu. Gue ngeri HP-nya jatuh, atau kenapa-napa gitu ya. Yang menarik lagi dari bagian desain, HP ini ngusung sertifikasi IP68, jadi HP-nya bisa diajak berendam nih. Pada saat lagi musim hujan gini nggak usah khawatir lagi, karena HP-nya diajak berendam aja bisa, apalagi kena cipratan-cipratan hujan gitu. Selama gue pakai, sekarang lagi musim hujan juga, kalau lagi di jalan gitu hujan, gue nggak perlu khawatir lagi kayak nyari kantong plastik buat melindungi HP, atau tiba-tiba berhenti di jalan pada saat naik motor mindahin HP-nya ke dalam tas, seperti itu. Nah, di sini IP68 itu bisa sampai kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Overall, buat desain varian warna Aura Purple ini menurut gua udah oke banget ya buat gua. Nah, buat tone warnanya tuh dia agak-agak ceria gitu. Nah, kalau buat varian warna yang lainnya di Indonesia tuh dia ada varian warna hitam. Yang mana kalau misalnya kalian pengen lihat lebih simple lagi, itu mungkin bisa jadi pilihan kalian ya, karena warna hitam gitu ya. Lebih gagah gitu ya. Oke, itu buat bagian desain. Kita lanjut ke bagian depannya nih. Setelah kita bahas desain, tentunya kita bahas bagian depannya nih, yaitu layar. Nah, si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini punya layar Crystal Res AMOLED berukuran 6,67 inci. Nah, resolusinya juga udah cukup tinggi nih, di 1,5K. Kalau detailnya di 2712 kali 1220 pixel. Kerapatan PPI-nya tuh ada di 446 ppi. Kalau buat kecerahannya sendiri, HP ini dukung kecerahan sampai 1800 nits. Nah, buat color game mode-nya dia udah mencakup DCI-P3. Nah, terus juga layarnya udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass Victus. Jadi sebenarnya aspek layar ini menurut gua dari di atas kertas itu udah cukup tangguh banget ya, alias berasa premium gitu. Resolusinya tinggi, terus juga udah lengkung. Layarnya udah AMOLED, kecerahan sampai
1800, setidaknya di atas 1500 gitu ya. Refresh rate-nya juga udah adaptif ya, 120 Hz. Namun gimana pengalaman selama dipakai sehari-hari? Jujur aja, buat dipakai sehari-hari nggak ada masalah yang berarti dari layar HP-nya. Saat gue scrolling sosial media, TikTok, Instagram, Twitter X, terus juga ke Google Chrome, nggak ada masalah sama sekali. Semuanya bisa digeser-geser dengan smooth. Jadi rasanya tuh fluid banget gitu, aman banget, bukan aman sih, nyaman gitu. Nah, terus juga kalau dipakai di kondisi outdoor, karena dia punya 1800 nits, pada saat gue pakai tuh, emang kalau kita nggak nyalain sunlight mode-nya tuh agak redup. Tapi buat ngatasinnya tentunya kalian tinggal nyalain sunlight mode-nya aja, supaya layarnya lebih gonjreng lagi, lebih terang gitu kecerahannya. Nah, kalau ngomongin gonjreng, karena dia udah AMOLED, dipakai buat nonton Netflix, Disney Plus, terus juga YouTube, semuanya aman, nggak ada masalah. Manjain mata kalian gitu. Jadi gua pakai juga HP ini buat streaming series yang lagi in sekarang di Netflix, yaitu Avatar The Last Airbender. Semuanya terasa nyaman, gua nonton episode sampai akhir nggak ada masalah. Terus juga layarnya udah lengkung gitu ya, nambah kesan premium. Terus juga gue coba buat main game nih. Nah, pas dipakai buat main game, semuanya bisa berjalan dengan aman gitu ya. Sampai di refresh rate tertinggi, misalkan kayak Mobile Legends, dia udah kebuka settingan FPS Ultra, terus juga layar udah 120 Hz gitu. Jadi pas gue pakai rasanya aman-aman aja gitu ya. Itu kan kelebihan-kelebihan layarnya bisa dibilang ya. Namun gimana kelemahannya nih? Menurut gue sebenarnya ada kelemahannya. Mungkin buat sebagian orang sepele, tapi buat gua itu agak sedikit berarti. Always on display-nya biasa banget nih Xiaomi nih. Yaitu cuma 10 detik aja. Sebenarnya 10 detik tuh waktu yang singkat banget. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu always on display-nya. Kayak kita baru matiin layarnya, always on display-nya langsung hilang gitu. Jadi kadang tuh kalau kita lagi matiin HP-nya, terus kita mau ngecek-ngecek, jadi harus nyalain lagi gitu. Agak PR sedikit sih. Nah, terus juga sebenarnya ini bukan keluhan berarti, ini masalah penyesuaian aja. Nah, fingerprint sensornya kan ada di dalam layar nih. Nah, getarannya sih oke ya, enak gitu, haptic feedback-nya. Cuma posisinya tuh agak ke bawah banget, yang mana ini bikin agak mengganggu pada saat kita awal-awal ini. Tapi pada saat kita udah terbiasa, semuanya aman ya. Overall, kalau buat layarnya, gua rasa cukup nyaman-nyaman aja. Paling ya always on display-nya aja gitu. Kayaknya mendingan kalian matiin aja tuh fitur always on display gitu, karena cuma 10 detik aja gitu. Kita lanjut ke bagian performa nih, yang mana ini bagian paling esensial dari sebuah handphone. Kalau performanya nge-lag tentu ngasih kenyamanan yang nggak nyaman gitu ya. Nah, Redmi Note 13 Pro Plus ini bisa gue bilang HP-nya punya performa yang bagus ya. Setidaknya buat pakaian harian gitu ya, mulai main game sekilas, terus juga misalkan kalian buat browsing, multitasking, editing video juga masih cukup nyaman dipakai. Nah, itu semua berkat dari chipset Dimensity 7200 Ultra yang punya clock speed sampai 2,8 GHz. Buat RAM-nya sendiri, dia punya kapasitas 12 GB dengan penyimpanan 512 GB. Jadi Xiaomi Indonesia ya tepatnya, ngasih kita cuma satu varian memori aja gitu. RAM 12 GB, penyimpanan 512 GB. Yang mana ini menurut gue udah cukup bagus ya, karena kita dikasih yang paling tinggi gitu, yang mana performanya nggak nanggung tentunya. Nah, tapi gimana pengalaman pada saat dipakai buat main game? Lebih detailnya ya pada saat sehari-hari. Buat dipakai buat main game, gue nggak ada kendala sama sekali, semuanya terasa nyaman nih. Nah, terus gimana kalau misalnya kita browsing, ngetik-ngetik di HP ini, buka sosial media? Sama, semuanya juga bisa dilibas dengan aman, apalagi RAM-nya 12 GB. Buat perpindahan antar aplikasinya juga terasa smooth ya, nggak ada lag-lag yang berarti. Karena dia pakai chipset yang clock speed-nya tuh tinggi, 2,8 GHz. Terus juga ini udah pakai fabrikasi 4 nanometer, yang mana itu sejauh ini udah paling oke ya buat di Android, karena kalau misalnya ngomongin fabrikasi 4 nanometer tuh sekarang udah yang paling tertingginya kalau buat Android. Tapi kalau buat iPhone mungkin udah ada 3 nanometer gitu. Terus sekilas informasi aja buat kalian. Jadi kalau mau ngomongin performa HP ini, gua rasa aman-aman aja gitu, nggak ada kendala sama sekali buat gua. Semuanya bisa dilibas dengan aman. Nah, biar kalian tahu lebih jelas, berikut beberapa hasil pengujian sintetisnya, yang mana skor Antutunya juga tembus di 700 ribuan. Nah, ini dia detailnya. Kita lanjut ke bagian yang paling di-highlight banget sama si Xiaomi dari Redmi Note 13 Pro Plus ini, yaitu kameranya. Nah, dia itu punya pengaturan kamera belakang triple kamera yang terdiri dari kamera utama beresolusi 200 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ini ngapain sih ada kamera makro ya? Harusnya telefoto atau gimana lah.
Tapi udah nggak apa-apa lah, buat pelengkap desain aja gitu. Toh juga hasilnya menurut gua cukup oke. Nah, kita lanjut lagi ke bagian depannya, ada kamera selfie yaitu 16 megapiksel nih. Nah, buat kameranya sendiri gua rasa hasilnya cukup bagus ya pada saat kalian pakai di kondisi cukup cahaya maupun pada saat low light juga gitu ya. Asalkan kalian pakai kamera utamanya. Nah, kamera utamanya ini menurut gua hasilnya ala-ala Xiaomi banget sih. Tapi sekilas dipakai, HP-nya tuh ngingetin gue sama Xiaomi 13T, yang mana hasil warnanya tuh agak gonjreng gitu, terus warna kulit kita tuh lebih vibrant gitu. Nah, buat hasil fotonya sendiri, gue udah coba HP ini di segala macam kondisi juga. Kebetulan kemarin gue pakai buat jalan-jalan juga ke Curug gitu ya. Sekalian bikin konten. Yang menariknya, dia tuh ada fitur long exposure. Nah, fitur long exposure ini bisa bikin pemandangan lebih dramatis. Nah, selain fitur long exposure, kameranya juga udah ngedukung perekaman sampai resolusi 4K 30 fps. Nah, tapi misalkan kalian mau ngeaktifin OIS-nya atau tingkat kestabilannya itu mentok di resolusi Full HD aja, Full HD di 1080p. Tapi menurut gue misalkan kalian pengen video yang lebih stabil 1080p, cukup aja sih dipakai buat di sosial media gitu ya. Misalkan kalian pengen uploadin konten gitu ya. Nah, itu di resolusi 1080p gue rasa udah cukup banget gitu. Setidaknya kameranya nggak geter gitu. Terus juga yang menarik kalau ngomongin video, dia tuh punya fitur short film, yang mana kita bisa bikin video ala-ala estetik gitu, nggak perlu diedit-edit, jadi kita tinggal shoot aja gitu, nanti videonya disatuin jadi satu gitu. Terus kalian bisa pilih filternya mau yang mana gitu. Terus udah ada backsound estetik gitu. Menurut gue itu salah satu nilai lebih lah. Jadi kita nggak perlu repot ngedit video lagi, jadi tinggal rekam, udah jadi satu gitu. Terus juga di rendernya nggak lama, karena gue udah bilang tadi di bagian performa, chipsetnya itu termasuk cukup kenceng. Kita lanjut lagi ke bahasan yang bikin HP ini awet apa enggak selama dipakai sehari-hari, yaitu baterai. Nah, kalau ngomongin baterai, HP ini punya baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 120 watt. Buat daya tahannya gimana? Menurut gue daya tahannya tidak terlalu impresif banget ya. Gue pakai sehari-hari itu misalkan dari jam 9 sampai jam 4 sore tuh baterainya udah sekitaran 30%. Itu gue pakai dari pagi sampai sore itu ngetik, terus juga gue pakai buat streaming YouTube beberapa kali, dengerin podcast gitu di YouTube ya. Terus juga dengerin dengerin lagu di Spotify, terus scrolling sosial media. Main Mobile Legends satu game di siang hari itu baterainya udah sekitaran di 30% sampai 20% tuh di jam 4. Yang mana ini menurut gue termasuk baterainya boros banget. Nah, gue juga penasaran sejauh mana borosnya HP-nya. Nah, gue tes tuh pakai PCMark ya, PCMark Battery Life. Dari situ hasilnya memang tidak sangat memuaskan gue banget, yaitu 10 jam 51 menit. Yang mana ini termasuk boros ya baterainya gitu ya. Nah, untung aja kayaknya Xiaomi sadar HP-nya baterainya boros, terus dia ngasih fitur fast charging yang paling kenceng mungkin ya. Salah satu yang paling kenceng juga dari Xiaomi, yaitu di 120 watt. Ini pernah gue temuin juga di Xiaomi 12T. Sekitar ya setahun atau 2 tahun lalu, lupa gue ya. Nah, Xiaomi 12T itu dia udah punya 120 watt. Nah, itu diturunin lagi ke Redmi Note 13 Pro Plus. Yang mana gue pakai HP-nya ngecas itu setengah jam, dari 18% sampai penuh itu cuma makan waktu setengah jam aja, 30 menitan. Itu waktu yang cukup cepat menurut gua. Jadi ya kita nggak perlu nunggu lama-lama gitu ya. Memang, tapi pada saat kondisi tertentu kita kan masa harus repot nyari colokan gitu. Tapi setidaknya misalkan kalian pakai sehari-hari, jangan lupa kalian bawa chargernya. Karena HP ini udah ada chargernya di paket pembelian seperti itu. Overall buat baterai emang kurang memuaskan banget buat gua. Tapi setidaknya buat pengisian dayanya itu termasuk cepat di 30 menit seperti itu. Kita sekarang bahas si sistem operasinya. Seperti yang kalian tahu, MIUI itu ya udahlah, kelemahannya itu masih banyak bloatware, aplikasi-aplikasi yang tentunya kita nggak butuhin pada saat kita pakai. Pertama ya, pada saat kita buka box HP-nya tuh udah langsung ada aplikasi-aplikasi bawahan, yang mana aplikasinya bisa kalian hapus tentunya ya. Terus tapi kalau buat iklan, itu iklan nggak bisa dihindarin tentunya ya. Di beberapa aplikasi kayak File Manager itu iklan masih sering kita temuin. Terus juga misalkan kita buka aplikasi bawaan lainnya itu iklan-iklan masih sering temuin. Setidaknya tips dari gue, sabar aja gitu ya. Toh juga ya seberapa detik doang gitu, nggak terlalu mengganggu. Mungkin yang mengganggu nih menurut gue adalah dia itu yang menurut gue agak disayangkan itu, yaitu dia masih pakai MIUI 14 berbasis Android 13. Yang mana zaman sekarang itu HP-HP Xiaomi itu udah dapat HyperOS.
Poco X6 Pro aja bukan bagian dari Xiaomi. Dari pertama beli tuh udah dapet HyperOS. Nah, si Redmi Note 13 Pro Plus ini emang dijanjin dapat update OS ke HyperOS. Tapi kan Xiaomi ngejanjinya 3 tahun pembaruan, yang mana itu berasanya kayak 2 tahun aja gitu. Kayak udah kemakan sekali, terus ya udah sisa 2 gitu. Kenapa nggak langsung aja dikasih gitu update HyperOS-nya sendiri? Menurut gua kendalanya nggak terlalu berarti ya, iklan sama paling itu aja sih. Semoga Xiaomi bisa cepet-cepet nih ngasih pembaruan HyperOS. Pada saat gue pakai HP ini masih berjalan di MIUI 13. Terus juga buat security patch-nya dia tuh masih di 1 Januari 2024. Semoga ada update lebih lanjut ya, apalagi sekarang udah bulan Maret seperti itu. Kesimpulannya gimana? Menurut gua Redmi Note 13 Pro Plus ini udah termasuk ke HP mid-range yang ke arahnya premium ya. Fitur-fitur premium kayak layar curves, terus juga sertifikasi IP68, terus juga dia punya kamera 200 megapiksel, chipsetnya termasuk kenceng, pengisian dayanya itu cepat di 120 watt, dia udah mengategorikan HP ini termasuk cukup canggih ya. Ada beberapa pertimbangan sedikit buat kalian yang mau pakai HP ini. Misalkan kayak tadi gue sebutin, layar AMOLED-nya tuh ngedukung always on display cuma 10 detik aja. Terus misalkan dia mau dipakai buat main game sama kalian, itu HP-nya berasa banget boros. Jadi setidaknya kalian harus sedia charger terus-terusan. Oh ya, di paket pembeliannya tuh ada charger 120 watt, terus buat softcase-nya, menurut gua apa? Softcase-nya ini ada nilai lebih sih buat gua. Yaitu softcase-nya bentuknya kayak gini. Itu warna hitam gitu. Matte gitu, udah bukan bening lagi, jadi kayak premium. Misalnya kita pakai di sini. Ya walaupun menurut gua sedikit aja agak kurang match gitu warnanya sama case-nya gitu. Tapi ya setidaknya bisa ngelindungi kalian dari goresan-goresan apapun itulah. Nah, terus juga tadi setidaknya kalian jangan lupa bawa chargernya. Terus juga Xiaomi tolong nih, misalkan kalian rilis HP udah ada HyperOS terbaru gitu, kalau bisa pada saat HP-nya dirilis udah include, jadi HP-nya nggak perlu nunggu update software, seperti itu aja. Nah, buat harganya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus ini dibanderol dengan harga 5,99 juta rupiah alias 6 juta. Yang mana ini termasuk salah satu HP Redmi Note paling mahal di Indonesia. Tapi dengan spesifikasi yang dikasihnya tentu aja ini cocok ya buat kalian yang suka fotografi, kalian yang suka gaming, tentu aja HP ini bisa menjadi pilihan kalian buat main game push rank ataupun bikin konten. Oke, sekian itu aja mengenai Redmi Note 13 Pro Plus dari gue Yeski. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!